Bab 2481. Serigala menabrak tepat ke kapal, menyebabkan orang-orang di kapal tersentak. Untungnya, pintu kapal ditutup tepat pada waktunya, menyelamatkan mereka dari kehancuran. Rudy sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berkata-kata, ketakutan karena hanya berdiri diam. Grayson, di sisi lain, tidak merasa lebih baik, mencengkeram dadanya saat jantungnya berdebar kencang di tulang rusuknya. Jika jantungnya berpacu lebih cepat, mungkin jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Jaka menarik napas dalam-dalam. Dia adalah yang paling tenang di antara mereka bertiga, tetapi apa yang terjadi masih mengguncangnya. Bagaimanapun, mereka hanya berjarak beberapa napas dari bencana. Jack cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri, tetapi bahkan dia tidak yakin apakah dia akan dapat melarikan diri dari binatang buas yang memperkuat pegas. Itu mengerikan. Itu terlalu dekat. Jika kita terus seperti ini, aku mungkin akan mati karena serangan jantung jika aku tidak ditelan binatang buas. Gerutu Rudy saat dia ambruk di lantai. Grayson menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Itu adalah serigala es dewasa yang sebenarnya, dan itu juga tidak terlihat seperti serigala es biasa. Itu sudah di puncak tahap awal dari alam pemadatan musim semi. Itu hanya sepotong jauh dari tahap tengah. Rudy menepuk dadanya. Syukurlah, kami tepat waktu. Kami memiliki kapal untuk melindungi kami, atau kami akan mati sekarang. Namun, tepat setelah pernyataan Rudy, terdengar suara ledakan dari luar kapal, menyebabkan kapal itu bergetar hebat. Mereka tidak perlu melihat keluar untuk mengetahui bahwa serigala es bermata satu melemparkan dirinya ke kapal dengan begitu kejam. Yang terjadi selanjutnya adalah beberapa ledakan lagi, dan ketiganya tidak punya waktu untuk menenangkan diri sebelum mereka panik sekali lagi. Mata Rudy terbelalak saat dia tiba-tiba berdiri dari lantai. Dia berbalik untuk melihat Jack. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Benda itu akan mencabik-cabik kita jika menghancurkan kapal ini dan menyerang kita. Grayson bergidik. Aku sekarang menyesal menyelamatkan orang ini. Jika bukan karena dia, serigala bermata satu tidak akan menabrak kapal sekarang dengan sangat gila. Serigala ini tidak bodoh. Fakta bahwa dia sangat marah berarti orang ini membuatnya marah. Sekarang dia juga membenci kita. Grayson memelototi pria berjubah putih dengan ganas, yang masih belum sadarkan diri. Jika pria itu bangun, Grayson pasti akan memberinya reful. Jack mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap Grayson. Aku sudah membuat penilaianku di luar. Kapal ini dibuat dengan baik, dan selama serigala tidak menyerangnya selama berhari-hari, itu seharusnya bisa bertahan untuk saat ini. Dua lainnya mengerutkan bibir mereka pada saat yang sama ketika mereka mendengar itu, tidak mengatakan apa-apa, tetapi serangan terhadap kapal tidak berhenti. Setiap kali serigala bermata satu menyerang, itu akan menyebabkan orang-orang di dalamnya bergetar juga. Sulit bahkan untuk berdiri dengan benar. Suasana hati mereka tidak menentu, seperti bagaimana kapal itu bergetar melawan kekuatan serigala. Wajah Rudy dan Grayson gelap sepanjang waktu. Namun, setelah menyerang selama 1 jam penuh, serigala bermata satu itu tiba-tiba berhenti. Beberapa dari mereka di kapal menghela nafas lega. Rudy melihat ke arah pintu. Apakah menurutmu serigala itu pergi? Jack menggelengkan kepalanya sebelum duduk di lantai. Mungkin ini pertama kalinya aku melihat serigala bermata satu, tapi serigala tetaplah serigala. Mereka salah satu pemburu terbaik di alam liar. Untuk menyerang kapal selama 1 jam penuh, jelas betapa dia membenci pria itu. Karena itu masalahnya, dia tidak akan pergi dengan mudah. Meskipun dia tidak bisa melihat ke dalam kapal, aku sangat yakin itu diam-diam menunggu kita di luar. Dengan kata-kata itu, Grayson dan Rudy mulai gelisah lagi. Bab 2482. Jelas bukan kabar baik bagi mereka jika serigala es bermata satu itu tetap berada di luar dan tidak pergi. Itu berarti mereka tidak akan bisa keluar untuk saat ini. Semakin lama mereka tinggal, semakin buruk bagi mereka. Mereka baru saja merencanakan cara untuk melarikan diri sebelum seluruh kekacauan terjadi tetapi sudah menghadapi rintangan seperti itu. Iblis yang sudah berada di alam pemadatan musim semi adalah eksistensi yang tidak bisa mereka kalahkan. Mereka berada dalam mimpi buruk total jika iblis itu terus menunggu mereka tepat di luar kapal. Rudy berbalik untuk melihat Jack. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bahkan jika binatang itu bisa menunggu di luar seperti pemburu, dia masih membutuhkan makanan.
Tidak mungkin dia tinggal di luar sepanjang waktu. Jack tahu apa yang ingin Rudy katakan dan hanya mengangguk sambil tersenyum. Itu tidak akan tinggal di luar sepanjang waktu, tetapi bahkan jika itu pergi berburu, itu tidak akan memakan waktu lama. Yang terpenting, kita tidak tahu kapan dia akan pergi dan kapan dia akan kembali. Itu mungkin akan melacak setiap gerakan kita setiap kali kembali. Selama kita meninggalkan kapal, itu akan datang tepat pada kita, dendam seperti biasanya. Rudy sangat malu mendengarnya, sampai-sampai dia bahkan berhenti bernapas. Grayson memiliki wajah hijau dan dia kemudian menatap pria berjubah putih, menyesal menyelamatkan pria itu. Setelah mengerutkan kening dalam pikiran untuk waktu yang lama, Grayson dengan ragu berbicara, jika kita mengusirnya sekarang, apakah serigala akan terus menyerang kita? Jack mengerutkan kening sambil mengerucutkan bibirnya tak berdaya. Dia benar-benar meremehkan Rudy dan Grayson. Setelah Grayson mengatakan itu, Rudy mengangguk setuju. Sepertinya mereka berdua berbagi sel otak yang sama ingin membuang pria itu ke serigala. Jack mendengus ketika dia dengan tegas berbicara, kita tidak bisa melakukan itu. Seluruh alasan kita menyelamatkannya adalah agar dia bisa menjadi pemandu kita. Lebih jauh lagi, kita tidak mengerti bagaimana serigala bermata satu akan berpikir. Jika kita mengusir orang itu, kita tidak tahu apakah itu akan membiarkan kita pergi. Simpan pikiran itu untuk dirimu sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah ketika kita tidak mengetahui situasinya. Grayson mengerutkan bibirnya saat dia melihat ke samping. Jangan bertingkah seolah kamu sangat mulia. Pikirkan tentang situasi seperti apa yang kita hadapi. Kita tidak boleh berbicara tentang kehormatan atau integritas, bertahan adalah yang paling penting. Jika bukan karena beban ini, kita tidak akan mendapat banyak masalah. Rudy mengangguk pada itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jack tidak bisa diganggu untuk memperebutkan keputusan ini. Dia mengerutkan alisnya dan mulai berpikir tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena orang itu terluka parah, tidak ada energi sejati yang mengalir di dalam dirinya. Jack tidak tahu di alam mana orang itu berada, tetapi dipukuli begitu parah oleh makhluk alam yang memperkuat pegas berarti dia lebih lemah daripada serigala. Meskipun demikian, pria ini jauh lebih kuat dari Rudy dan Grayson. Keduanya, di sisi lain, bahkan tidak akan bertahan lama jika mereka menjadi orang yang berhadapan dengan serigala. Pria berjubah putih ini adalah teka-teki yang lengkap saat ini, jadi Jack tidak bisa menaruh harapan pada orang itu. Bahkan jika dia bangun, luka-luka itu berarti dia mungkin perlu waktu lama untuk pulih. Hal terpenting untuk saat itu adalah meningkatkan keterampilannya sendiri. Memikirkan kekuatan yang dipancarkan oleh binatang buas musim semi, Jack mau tidak mau merasa bersemangat. Dia mungkin bukan tandingan serigala bermata satu pada saat itu, tapi dia mungkin bisa melawannya jika dia membuat terobosan. Bab 2483. Selama dia bisa mengatur beberapa pertukaran dengan serigala es bermata satu, maka Jack akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ide itu muncul di kepalanya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah pria tak sadarkan diri di lantai. Hanya 1 meter dari pria itu ada kristal berwarna merah, tergeletak dengan tenang. Kristal itu persis yang telah dilemparkan ke dalam kapal selama serangan pertama terhadap kapal dalam penyergapan. Mempertimbangkan situasi pada saat itu, kristal kecil berwarna merah itu bukanlah batu biasa. Jack tidak bisa tidak bergegas ke kristal merah, membawanya ke telapak tangannya. Kristal itu sepertinya memiliki energi yang mengalir di dalamnya, tetapi dia tidak tahu untuk apa kristal itu digunakan. "Mengapa kamu memegang kristal itu?" kata Rudy hati-hati. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kristal itu mungkin sesuatu yang sangat berharga, dan Jack sepertinya akan mengklaimnya untuk dirinya sendiri, yang tidak diinginkan Rudy terjadi. Bagaimanapun, kristal itu telah dilemparkan ke mereka bertiga, jadi dia juga berhak atas kristal itu. Jack segera mengerti apa yang dipikirkan Rudy. Dia mendengus memikirkan itu, bahkan tidak melirik Rudy dan malah fokus pada kristal itu. Dia menggunakan tangannya untuk menggosok kristal merah sebelum memusatkan seluruh inderanya untuk menganalisis kristal. Setelah beberapa pencarian terperinci, dia tidak melihat apa-apa dan masih tidak mengerti untuk apa itu. Kristal ini pastilah sesuatu yang luar biasa dan berharga, tetapi dia tidak tahu kegunaannya untuk apa. "Jack, apa yang sedang kamu pikirkan?" Grayson tiba-tiba berkata. Rudy mengikuti dengan cermat,
kristal itu seharusnya milik kita bertiga. Jangan pernah berpikir untuk mengklaimnya sendiri. Jack mendengus dingin, mengabaikan Rudy dan Grayson. Jika mereka berdua berpikir bahwa mereka bisa melawannya, Jack akan memusnahkan mereka dengan satu tangan. Dia menatap Grayson. Ayo ambil jika kamu memiliki keterampilan untuk itu. Komentar Jack berhasil mengejutkan Grayson, dan wajah Grayson memerah saat dia menyerbu ke arah Jack, yang hanya tertawa kecil. Ada apa? Apa kau mencoba melawanku? Hanya dengan keahlianmu. Kata-kata Jack dipenuhi dengan aura individu yang kuat, dan itu membuat Grayson mundur beberapa langkah. Kekuatan Jack dua alam lebih tinggi dari Grayson, Grayson tidak bisa benar-benar menilai kekuatan Jack saat ini. Hanya dengan auranya, Grayson bisa merasakan bahwa Jack jauh lebih kuat darinya. Ini, pada gilirannya, membuat Grayson menyadari bahwa mereka tidak berada di Paviliun Rosevins atau Aliansi Alkemis. Mereka berada di hutan belantara. Tinju mengatur segalanya di sini, dan dia tidak memiliki status khusus. Bagi Jack, Grayson hanyalah orang lemah. Jika dia benar-benar mengambil senjata melawan Jack, segalanya tidak akan berakhir baik baginya. Bab 2484. Lagi pula, dalam hal kecakapan bela dirinya di Paviliun Rosevins, dia hanyalah seorang murid pelari. Memikirkan hal ini, Grayson tiba-tiba terlihat seperti bola yang kempes. Wajahnya masam dan tidak lagi berani membantah. Rudy, meski tidak menghadapi aura dominan Jack, masih bisa merasakan kekuatannya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki status untuk bersandar. Dia hanya bisa mengandalkan keahliannya untuk melawan Jack, tapi sepertinya dia bukan tandingan Jack. Jika perkelahian benar-benar terjadi di antara mereka, Rudy mungkin akan bersekutu dengan Grayson, tetapi Grayson mungkin akan berbalik melawannya. Sulit untuk mengetahui apa yang dipikirkan seseorang, jadi Rudy tiba-tiba tidak berani melakukan apa-apa. Hanya dengan melihat keduanya, Jack tahu dia telah membuat mereka ketakutan. Dia kemudian mengabaikan mereka berdua dan melanjutkan fokusnya pada kristal merah. Dia berencana bereksperimen dengan itu untuk melihat apakah dia bisa menggunakan kristal untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa bantuan dari luar, dia berlatih membabi buta, jadi dia tidak tahu kapan dia bisa masuk ke alam pemadatan pegas. Pada saat itu, serangkaian batuk terdengar dari sampingnya. Jack buru-buru menoleh untuk melihat pria berjubah putih itu batuk-batuk saat tubuhnya bergetar. Pupil di bawah kelopak matanya mulai bergerak, sepertinya dia akan bangun. Mereka bertiga langsung pergi ke sampingnya. Mereka berdiri di satu arah masing-masing, mengelilinginya. Setelah mengambil sekitar 5 atau 6 napas, pria itu perlahan mulai membuka matanya yang lelah. Setelah beberapa napas yang intens, Jack mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda ingin air? Meskipun Jack bekerja keras untuk berbicara dengan nada tenang, suaranya masih mengejutkan pria berjubah putih itu. Pria itu menegang saat dia melihat ke atas. Kamu adalah... Jelas sekali bahwa pria ini belum mendapatkan kembali sikapnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya ingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Rudy membantunya naik ke lantai. Luka-lukanya cukup parah. Mereka bertiga telah berdebat sebelumnya tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Selain mengeluh bahwa pria berjubah putih itu adalah beban, mereka tidak melakukan apapun untuknya. Pada saat itu, luka pria itu belum pulih. Darah mengalir dari lukanya, menodai pakaiannya menjadi merah. Jack tak berdaya menghela nafas, mengeluarkan obat dari cincin penyimpanannya. Ayo kita perbaiki. Tapi, kamu harus menahan rasa sakit. Sebelum pria itu bangun, Rudy dan Grayson menatapnya seolah-olah dia telah membunuh orang tua mereka. Tiba-tiba, mereka berdua tampak sangat patuh setelah dia sadar kembali, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jack ingin menambal luka pria itu, dan mereka berdua bahkan membantu. Mereka tampak aneh bersama. Itu menyebabkan Jack tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah waktu yang lama, mereka bertiga akhirnya menangani luka pria itu. Pria berjubah putih itu mengeluarkan beberapa pil internal dari ruang penyimpanannya sendiri untuk menekan luka-lukanya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya bisa berbicara dengan mereka bertiga. Rudy buru-buru bertanya, siapa kamu? Di mana kita sekarang? Bagaimana kamu memprovokasi serigala es bermata satu itu? Kata-kata Rudy membuat Jack terdiam. Di bawah situasi ini, mereka seharusnya mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan sesedikit mungkin.
Rudy pasti memiliki sesuatu yang menyumbat otaknya untuk bertanya di mana tempat ini. Bab 2485. Rudy baru saja secara tidak sengaja menumpahkan ke orang berjubah putih bahwa mereka hilang. Mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Pria berjubah putih itu menatap mereka dengan heran. Dia mengeluarkan beberapa batuk sebelum memperkenalkan dirinya. Nama saya Hansel Brown, dan saya adalah murid dari Seven Absolutes Pavilion. Tepat setelah Hansel Brown memperkenalkan dirinya, Rudy langsung menegakkan tubuhnya. Pavilion 7 Absolute, katamu. Maksudmu kita berada di wilayah Pavilion 7 Absolute sekarang. Di mana tempat ini? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang hutan sebesar itu di Pavilion 7 Absolute? Hansel menatap Rudy dengan lebih penuh arti. Jack, di sisi lain, tidak bisa berkata-kata, benar-benar bertanya-tanya apakah Rudy menderita kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki. Kalau tidak, Rudy tidak akan banyak mengungkapkan tentang dirinya. Hansel tampaknya cukup pintar. Meskipun dia memiliki tatapan penasaran di matanya, itu tidak terlihat dalam ekspresinya. Dia bahkan menahan diri sedikit, yang mengangkat bendera merah Jack terhadap Hansel. Hansel tampaknya adalah seseorang yang tidak mudah untuk dihadapi. Jack bertanya-tanya di level berapa kekuatannya. Hansel menjawab, ini adalah Gunung Grenyon. Kata-kata itu menjawab pertanyaan semua orang. Meskipun Jack pernah berada di negara bagian Cerci Barat sebelumnya, dia masih meluangkan waktu untuk memahami beberapa hal tentang Provinsi Tengah. Dia tidak memiliki kesan mendalam tentang beberapa tempat, tetapi Grenyon Gunung pasti membunyikan lonceng. Gunung Grenyon sangat terkenal di Provinsi Tengah karena merupakan pegunungan terbesar di seluruh Provinsi Tengah. Itu disebut gunung, tetapi sebenarnya menempati area yang sangat luas. Gunung Grenyon termasuk hutan besar di sekitarnya, serta pegunungan yang tak berujung. Itu menempati 1/5 dari luas daratan Provinsi Tengah. Itu berdiri di sisi barat Provinsi Tengah. Sedikit di sebelah timurnya ada klan kelas 5 bernama Seven Absolutes Pavilion. Dengan penjelasan Hansel, Jack dan yang lainnya langsung mengerti. Mereka sebenarnya tidak terlalu jauh dari Pavilion Rosevins. Pavilion Rosevins lebih dekat ke selatan. Ada klan lain di antara itu dan Seven Absolutes Pavilion. Tidak akan memakan banyak waktu untuk kembali ke Pavilion Rosevins. Setelah yakin dengan lokasi mereka, mereka bertiga menghela nafas lega. Grayson kemudian berkata, meskipun agak bersemangat, saya telah melihat Gunung Grenyon di buku berkali-kali. Gunung Grenyon adalah tempat berkumpulnya iblis yang terkenal. Rumor mengatakan ada banyak iblis tingkat atas di Gunung Grenyon, dan beberapa di antaranya mereka bahkan telah mencapai bentuk manusia. Mendengar itu, Rudy pun mulai heboh. Matanya berbinar saat dia berkata, aku juga sudah sering mendengarnya. Ada banyak iblis yang telah mencapai bentuk manusia yang tinggal di dalam Gunung Grenyon. Grayson mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya juga. Saya pikir saya tidak akan pernah datang ke gunung terkenal ini seumur hidup saya. Saya tidak percaya kecelakaan ini memungkinkan saya untuk melihat seperti apa. Jack, sementara itu, tidak mengatakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri tanpa berkata-kata pada kata-kata tanpa pamrih mereka. Namun, itu cukup masuk akal bagi mereka berdua untuk sangat bersemangat. Bagaimanapun, Gunung Grenyon adalah tempat yang luar biasa. Bab 2486. Itu adalah tempat berkumpulnya iblis paling terkenal di seluruh benua Hestia. Itu juga merupakan medan perang antara manusia dan iblis. Manusia secara teratur datang ke Grenyon Canyon untuk membantai iblis. Iblis juga akan berburu manusia di sana, dan kematian adalah kejadian biasa. Jack tak berdaya mengingatkan mereka, Grenyon Mountain bukanlah tempat bagi kita untuk pergi jalan-jalan. Itu tidak terkenal dengan pemandangannya. Ini terkenal sebagai tempat berkumpulnya banyak iblis tingkat tinggi. Kami bahkan tidak bisa mengalahkan serigala es bermata satu, jadi bagaimana kamu bisa begitu bersemangat? Hansel sedikit terbatuk sambil mengangguk setuju, Jack benar. Gunung Grenyon bukanlah tempat di mana kita bisa berdiam diri. Ada bahaya di mana-mana. Aku terpaksa melakukannya, atau aku tidak akan bergegas ke sini. Kata-katanya berhasil mengejutkan Jack. Jack buru-buru bertanya, apa maksudmu dengan itu? Apakah ini wilayah dalam Gunung Grenyon? Saat Jack bertanya, dia menjadi sangat cemas sehingga jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Jika mereka benar-benar berada di wilayah dalam Gunung Grenyon, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk keluar.
Hansel segera menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan area dalam. Jika kita berada di area dalam, kita bahkan tidak akan hidup lagi. Ini adalah suatu tempat antara perbatasan dan wilayah luar. Sebagian besar iblis di sini berada di alam pemadatan musim semi. Dengan penjelasannya, Jack segera mengerti di mana mereka berada. Dia juga mengerti betapa menakutkannya Grand Yon Mountain. Bahkan area antara perbatasan dan wilayah luar dipenuhi dengan binatang buas pemadatan musim semi, jadi seberapa mengerikankah mereka yang tinggal di wilayah dalam. Bahkan seorang tetua dari klan kelas 5 mungkin tidak akan berani menjelajah ke daerah dalam dengan santai. Rudy bertanya, kalau di sini bahaya sekali, kenapa kamu ada di sini? Pertanyaan itu membuat Hansel menghela napas panjang. Sepertinya itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia kemukakan. Namun, tidak ada yang disembunyikan, jadi dia tanpa daya berkata, saya dipaksa ke sini oleh seseorang. Jika saya tidak dipaksa ke sini, saya tidak akan pernah datang. Jack mengerutkan kening ketika dia bertanya, bolehkah saya tahu seberapa kuat Anda? Hansel menjawab dengan sangat sungguh-sungguh, saya berada di tahap awal dari alam pemadatan musim semi. Jawaban itu berhasil membuat Grayson dan Rudy tercengang. Alam pemadatan musim semi sudah menjadi tujuan akhir bagi mereka berdua. Bagaimanapun, mereka berdua terlalu lemah. Tanpa bantuan pil, mereka tidak akan pernah bisa melangkah ke alam pemadatan musim semi. Hanya dengan mencapai level itu mereka dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk alkimia. Sebelumnya, mereka telah merencanakan untuk mencapai alam pemadatan musim semi juga, tetapi berpikir bahwa mereka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, anak muda seperti itu sudah berada di level itu. Dia jelas seorang master dalam klannya yang memenuhi mereka berdua dengan kekaguman dan rasa hormat. Rudy dengan bersemangat berkata, karena kamu sudah berada di alam pemadatan musim semi, apakah itu berarti kamu akan dapat membawa kami keluar setelah kamu pulih? Jangan lupa, kami bertiga menyelamatkanmu. Jika kami tidak ada di sini, kamu akan ditelan hidup-hidup oleh serigala itu. Mendengar itu, Hansel mengangguk dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa dia akan membalasnya. Namun, Jack mengerucutkan bibirnya tak berdaya. Rudy benar-benar tidak berpikir matang-matang sebelum berbicara. Bab 2487 bahkan jika dia ingin dilunasi, dia seharusnya tidak membuatnya terdengar begitu jelas. Namun, bahkan jika Jack ingin menyelamatkan situasi, itu sudah terlambat. Dia tidak percaya Hansel sudah berada di alam pemadatan musim semi. Selanjutnya, dia juga murid dari klan kelas 5. Itu berarti dia mungkin bisa menjadi murid terpilih di Pavilion 7 Absolut, jadi Jack bertanya-tanya bagaimana dia dipaksa masuk ke Grand Yon Mountain. Hansel berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu cara keluar. Selama aku sudah pulih, aku akan membawamu keluar. Area ini tidak berbahaya seperti tempat lain, tapi juga tidak terlalu aman. Selama kita berhati-hati, seharusnya tidak terlalu sulit untuk keluar. Kata-kata Hansel memberi Grayson dan Rudy banyak harapan. Wajah pucat mereka tiba-tiba kembali berwarna. Keputusasaan mereka sebelumnya telah menghilang saat mereka sekali lagi menemukan kepercayaan diri untuk bertahan hidup. Namun, Grayson menemukan sesuatu yang membingungkan yang membuatnya curiga. Jika kamu sudah berada di tahap awal dari alam pemadatan musim semi, bagaimana kamu dipukuli sampai keadaan seperti itu oleh serigala es bermata satu? Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu seharusnya bisa melarikan diri. Petik 2. Hansel sepertinya memikirkan sesuatu. Semangatnya tiba-tiba menghilang saat matanya memerah dengan senyum masam. Aku hanya bertemu dengan serigala es bermata satu itu setelah terluka parah. Lukaku sebagian besar disebabkan oleh serigala, tapi itu juga karena orang lain telah melukaiku sebelum aku bertemu serigala itu. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah berada di perut serigala itu. Terima kasih banyak. Dengan itu, Hansel memberi hormat lagi sebagai ucapan terima kasih. Rudy semakin penasaran saat mendengar kata-kata itu. Hansel baru saja mengalami nasib ini setelah terluka oleh seseorang, jadi siapa yang melukainya? Tidak peduli seberapa bodohnya Rudy, dia bisa menebak bahwa Hansel adalah seseorang yang cukup tinggi di Pavilion 7 Absolut. Jika dia memiliki status itu, dia harus menjadi individu yang dihormati. Dia seharusnya tidak memiliki banyak musuh. Rudy buru-buru bertanya, siapa yang melukaimu sampai sejauh ini? Hansel menjawab dengan ekspresi gelap di wajahnya, ini juniorku.
Dia membuat jebakan untukku. Aku telah melihatnya sebagai teman dekat, jadi aku tidak terlalu meragukannya. Begitulah aku berakhir dalam keadaan ini. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya, tidak mau melanjutkan topik. Hanya beberapa kata yang berhasil menjelaskan semuanya. Urusan internal klan seringkali begitu intens. Rudy melanjutkan, bagaimana juniormu bisa menyimpan dendam padamu? Jebakan macam apa yang dia buat untukmu? Hansel mengerutkan kening dan berkata, saya pikir kita harus fokus pada bagaimana kita harus meninggalkan tempat ini. Kata-kata Hansel dengan jelas menyampaikan fakta bahwa dia tidak ingin berlarut-larut lagi, tetapi Rudy sepertinya tidak mengerti sama sekali dan melanjutkan pertanyaannya. Dia tampak bersikeras untuk mendapatkan akar dari segalanya. Tindakannya menyebabkan Hansel mengerutkan kening, dan Jack terpaksa menarik Rudy kembali dengan putus asa. Bisakah kamu diam? Mengapa kamu terus bersikeras mengorek masalahnya? Apa gunanya mengetahui? Bab 2488. Kata-kata itu membuat amarah Rudy mendidih. Dia berkata dengan marah, apa maksudmu dengan itu, Jack? Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena aku melepaskanmu lebih awal. Jack tertawa dingin. Apa yang dia maksud dengan melepaskan Jack? Rudy jelas baru saja meringkuk di bawah kekuatan Jack. Jack tidak bisa diganggu untuk menjawab dan berbalik untuk melihat Hansel. Dia bertanya, bagaimana kamu berakhir dalam konflik dengan serigala es bermata satu itu? Pertanyaan Jack langsung ke intinya. Dia juga bisa mengetahui seberapa jujur Hansel dari jawabannya. Itu tergantung pada apa yang akan Hansel sembunyikan untuk mereka. Lagi pula, meskipun mereka bertiga telah menyelamatkan Hansel, tidak mungkin untuk mengetahui apakah orang itu akan membayar hutangnya. Jack sama sekali tidak mudah tertipu dan naif seperti Rudy. Dan Grayson, dengan mudah mempercayai seseorang. Pertanyaan Jack membuat Hansel terdiam beberapa saat. Warna di wajahnya telah pulih sedikit, dan dia tidak lagi berdarah dari lukanya. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, aku mencuri buah darah merah yang telah dijaganya. Serigala itu sedang berburu dan kebetulan aku melewati guanya. Aku sudah terluka saat itu, dan buah darah Crimson adalah obat pemulihan yang langka, jadi aku memetiknya dan memakannya. Saya tidak menyangka serigala itu akan kembali begitu cepat. Ia melihat saya memasukkan buah ke dalam mulut saya yang membuatnya marah. Untungnya, saya sendiri memiliki beberapa keterampilan, atau saya akan dicabik-cabik di tempat. Memikirkan adegan saat itu, Hansel merasakan gelombang ketakutan. Jika dia tidak dengan panik menggunakan semua keahliannya untuk melarikan diri, dia mungkin sudah berada di dalam mulut serigala itu. Ketika dia melihat buah itu, dia sudah menduga akan ada iblis yang menjaganya. Namun, untuk mempercepat pemulihannya, dia membuang pikiran itu saat dia memasukkan buah darah merah ke dalam mulutnya. Buah darah Crimson sangat baik untuk pemulihan. Setelah memakannya, dia langsung merasa jauh lebih baik. Namun, itu memberinya bencana yang lebih besar. Ketika serigala melihatnya memakan buah dengan matanya sendiri, dia langsung menjadi gila. Hansel mengerucutkan bibirnya tak berdaya, buah darah merah tua itu sepertinya sudah cukup matang. Serigala itu pasti telah menjaganya selama bertahun-tahun dan mungkin berencana memakannya untuk menerobos ke tingkat yang baru. Namun, aku memakannya sebelum serigala bisa. Mendengar penjelasannya, Jack menjadi tenang. Jika Hansel mencoba menghindari topik dan mengarang sesuatu seperti dia bertemu dengan serigala secara kebetulan, Jack pasti akan mempertanyakan karakter Hansel. Lagi pula, dia secara pribadi telah melihat betapa gilanya serigala bermata satu itu ketika mengejar Hansel. Bahkan jika iblis adalah musuh alami manusia, mereka tidak akan begitu gila. Tidak heran jika serigala es bermata satu itu terlihat sangat marah ketika melihat kami membawamu masuk. Kamu benar-benar memakan buah yang telah dia jaga sejak lama, kata Rudy dengan alis terangkat. Hansel menggelengkan kepalanya tanpa daya, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Benda-benda spiritual bukan milik siapapun. Buah darah merah tidak memiliki pemilik sejak awal, siapapun yang memilikinya terlebih dahulu memilikinya. Meskipun serigala melindunginya selama bertahun-tahun, itu tidak berarti ia memiliki buah darah merah. Tidak ada salahnya aku memakannya. Bab 2489. Hansel tidak merasa telah melakukan kesalahan. Bagaimanapun juga, iblis dan manusia adalah musuh alami. Grayson mengerutkan kening, apakah menurutmu serigala bermata satu sudah pergi?
Pertanyaan itu menyebabkan suasana mendebarkan sebelumnya untuk sementara tenang. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Grayson. Bahkan setelah waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Grayson terpaksa berkata pada dirinya sendiri, aku merasa dia sudah pergi. Kita seharusnya bisa keluar sekarang. Meskipun serigala itu dendam pada Hansel karena memakan buah darah merahnya, bukan berarti dia akan tetap menunggu di luar. Kita sudah lama berada di sini tanpa gerakan, jadi pasti sudah pergi. Saat dia selesai mengatakan itu, dia melirik Jack. Bibir Jack berkedut. Putus asa, tidak tahu harus berkata apa. Jack dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa serigala bermata satu tetaplah serigala pada akhirnya. Serigala secara alami adalah pemburu yang sabar. Selama serigala memperhatikan sesuatu, dia tidak akan berhenti untuk mendapatkannya. Grayson telah dengan jelas mendengar apa yang dia katakan sebelumnya, tetapi masih menanyakan pertanyaan itu. Dia hanya sangat ingin tahu apakah serigala itu pergi atau tidak. Jack mengerutkan kening dan berkata, kita sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Jika kamu ingin membuka bejana sekarang, maka kamu akan membahayakan kita semua. Jika kamu ingin mati, silakan saja. Aku tidak ingin menceburkan diri ke dalam bahaya karena kamu. Rudy sedikit mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Jack, tetapi tidak menambahkannya. Wajah Grayson memerah karena marah mendengar kata-kata itu. Dia dengan panik berjuang untuk berdiri. Aku tahu kamu selalu punya pendapat sendiri, tapi aku tidak percaya bahwa semuanya akan terjadi seperti yang kamu katakan. Aku akan keluar sekarang untuk melihat apakah serigala itu hilang atau tidak. Jack menatap Grayson dengan aneh. Dia merasa Grayson seperti sapi liar yang tidak bisa ditahan. Jack menolak untuk percaya bahwa Grayson benar-benar idiot yang tidak masuk akal seperti yang terlihat. Namun, Grayson bersikeras untuk memeriksa situasi di luar. Jack menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Apakah Anda benar-benar tidak takut serigala akan menggigit leher Anda dan menyeret Anda keluar begitu Anda membuka pintu? Grayson tampak sedikit emosional, tetapi dia melambai dan berkata, kalau begitu, apakah kita harus menunggu saja? Kita berdua tahu betapa berbahayanya tempat ini. Jika kita terus menunggu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, ingin memikirkan apapun saat ini. Aku hanya ingin pergi secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Grayson merosot ke tanah seperti dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Suasana hatinya sangat rumit. Semakin dia ketakutan dari tempat itu, semakin dia ingin pergi. Sebelumnya, dia memiliki perasaan yang rumit tentang Gunung Grenyon. Bagaimanapun, Gunung Grenyon berisi paling banyak iblis di seluruh benua Hestia. Itu juga tempat yang terkenal. Namun, saat mereka tiba di sana, dia menyadari betapa kecilnya dia. Masa depannya sangat cerah, jadi dia tidak ingin mati di sana. Dia tidak ingin berakhir menjadi makan siang untuk binatang tertentu. Itu terlalu kejam untuknya. Itu terlalu berat untuk dia terima. Bab 2490. Apa yang ada di tanganmu? Pada saat itu, Hansel tiba-tiba berkata sambil melihat ke tangan kiri Jack. Jack mengangkat alis saat dia melihat kristal berwarna merah di tangan kirinya. Dia membuka telapak tangannya dan menunjukkan kristal itu kepada Hansel. Sebelum dia tahu apa sebenarnya yang dilakukan kristal itu, dia tidak berencana menyembunyikannya. Bagaimanapun, dua lainnya juga telah melihat kristal itu. Mereka bahkan menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Ketika Jack mengungkapkan kristal itu, Hansel mengerutkan kening saat dia melihat kristal di telapak tangan Jack dengan sungguh-sungguh. Setelah melihatnya sebentar, dia tiba-tiba menatap Jack dan berseru, kamu benar-benar memiliki kristal darah merah. Kata-kata itu bergema di benak Jack. Itu mengejutkan Jack sedikit, tetapi dia kebanyakan hanya bingung. Apa itu kristal darah merah? Kenapa dia tidak pernah mendengarnya? Kristal darah merah bisa digunakan untuk apa? Setelah menyadari bahwa Hansel tahu apa itu, Jack mau tidak mau merasa senang. Namun, alarm di hatinya tidak hilang. Dia khawatir Hansel tidak akan mengatakan yang sebenarnya meskipun tahu apa itu. Dia khawatir Hansel akan mencoba mencuri kristal darinya, tetapi beberapa kata berikutnya membuat Jack santai. Hansel mengerutkan kening saat dia meludahkan, benda ini sangat berharga. Biasanya, orang tidak akan pernah bisa melihatnya. Saya hanya pernah melihatnya di teks kuno sebelumnya. Aku tidak percaya aku bisa melihatnya sendiri. Namun, kristal itu sangat menakjubkan. Itu bukan sesuatu yang bisa digunakan orang normal.
Bahkan aku tidak punya cara untuk menyerapnya. Kata-kata itu sangat informatif, menyebabkan Jack menegakkan tubuhnya. Kristal darah merah masih terlihat sama, tetapi Jack sepertinya merasakan energi hangat yang tiba-tiba di dalam kristal. Penjelasan Hansel seperti seember air dingin bagi Grayson dan Rudy. Mereka juga menginginkan kristal darah merah, terutama setelah Hansel mengatakan itu berharga. Kata-kata berikutnya menyebabkan mereka berdua berhenti lagi. Rudy berkata, "Beritahu kami dengan jelas. Mengapa orang normal tidak dapat menggunakannya? Mengapa Anda tidak dapat menggunakannya? Apakah harta alam memerlukan hak untuk menyerapnya?" Kata-kata Rudy membuat Hansel tertawa. Dia tanpa daya mengerucutkan bibirnya sambil menatap Rudy dengan sungguh-sungguh. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya, dan merasa pertanyaan Rudy tidak masuk akal. Toh, Rudy hanya dalam tahap awal bawaan. Jumlah bakat itu hanya akan membuatnya hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid pelari di 7 paviliun absolut. Dia tidak akan pernah bisa menjadi murid luar. Orang-orang seperti itu secara alami akan tahu sedikit, tetapi Rudy masih penyelamatnya, jadi dia harus memperlakukannya dengan sopan. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia menjelaskan dengan tulus, menyerap harta alam jelas membutuhkan kualifikasi. Mereka yang tidak memiliki keterampilan atau bakat mungkin akan meledak jika mereka menyerap terlalu banyak energi. Orang-orang yang tidak mengerti hanya akan menyerap harta apapun yang mereka dapatkan tanpa memperhatikan apapun untuk meningkatkan kekuatan mereka. Itu hanya akan berakhir dengan bencana. Kata-kata itu membuat Rudy memerah karena malu. Meski Hansel sama sekali tidak mengejek Rudy, hal itu tetap membuat Rudy merasa dirinya terlalu bodoh. Bersambung.